Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Sudah lama tidak berjumpa ya. Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama Teknisi Idola. Di video kali ini Teknisi Idola kedatangan pasien yaitu Advan Jadul dengan kasusnya HP nyala tetapi tidak ada gambar ya. Dan saya sudah lihat ternyata konektornya ini terjadi kerusakan ya di bagian penjepitnya atau penguncinya ya. Pengunci konektor LCD ini ternyata sudah tidak baik ataupun sudah rusak, dan di sini saya akan menggantinya dengan yang bekas ya. Sallallahu ala Muhammad. Langsung saja sekarang kita ke mode ini ya, ke mode mikroskop. Kita lihat di sini penguncinya sudah tidak ada, jadi saya langsung saja akan menggantinya ya, mengganti konektor ini. Di sini terlebih dahulu saya lakukan yaitu memberikan sedikit flux dan langsung saya blower ya. Untuk blower ini saya biasa setting di arah jam 10 ya, baik untuk panas ataupun untuk anginnya ya. Di sini saya menggunakan blower Mas Abimanyu ya. Tapi untuk sobat semua biasanya sudah punya settingan sendiri-sendiri ya. Biasanya beda blower, beda juga untuk settingannya. Oke, di sini kita langsung saja blower ya. Dan kita tunggu sampai konektornya goyang. Nanti setelah goyang langsung kita cabut ya. Jangan sampai ketika belum digoyang, belum bisa goyang ya, konektor belum bisa goyang lalu kita cabut, bisa mengakibatkan jalurnya rontok. Oke, di sini konektornya sudah goyang dan sudah saya cabut, dan ini penampakan setelah konektor kita cabut ya. Dan untuk tahap selanjutnya kita langsung saja beri sedikit timah ya, beri sedikit timah pasta di sini, timah cair, dan kita langsung ratakan ya, ataupun kita langsung saja solder dengan menggunakan ujung solder yang tajam ya. Dan di sini tujuannya adalah agar nanti ya si timah-timah yang masih ori ini ya, biasanya untuk timah yang masih ori itu timahnya itu agak keras ya, sehingga di sini kita akan membersihkan dengan menggunakan wick ya, solder wick. Kita bersihkan timah-timah yang menempel, ini adalah timah yang orinya ya. Biasanya untuk timah yang ori ini agak keras sehingga kita harus bersihkan. Nanti kita akan ganti dengan timah pasta yang low temperatur ya. Biasanya hanya sedikit di blower saja. Untuk timah pasta bisa langsung nempel ya, tidak perlu lama memblowernya. Oke, setelah itu lanjut kita bersihkan dengan menggunakan cairan thinner ya. Kita bersihkan sisa-sisa timah yang masih menempel ataupun sisa flux ya, kita bersihkan. Dan selanjutnya kita keringkan juga dengan menggunakan tisu ya. Kita keringkan dengan menggunakan tisu. Selanjutnya tahap berikutnya kita beri lagi sedikit flux, dan selanjutnya di sini kita akan memberikan sedikit lagi timah ya. Jadi ini timah buat nanti menempelkan ke konektor LCD-nya ya. Kita berikan sedikit timah, selanjutnya kita rapihkan dengan menggunakan ujung-ujung solder ya. Ujung-ujung mata solder kita rapihkan semuanya, dan jangan sampai ada yang satu sama lain itu nempel ya. Untuk yang nempel itu bisa mengakibatkan short dan bisa mengakibatkan layarnya tidak muncul gambar ya. Oke, di sini setelah rapi kita bersihkan lagi dengan menggunakan cairan thinner ya. Dan kita akan pastikan kaki-kaki tidak menempel ya, seperti ini ada yang menempel, kita pisahkan ya. Setelah kita pisahkan, kita bersihkan lagi dengan menggunakan cairan thinner ya. Dan kita keringkan juga dengan menggunakan tisu kering ya. Dan selanjutnya setelah semua nampak bersih, kita sediakan konektor. Di sini saya konektor cabutan ya. Jadi untuk kaki-kakinya sudah ada timahnya. Biasanya kalau untuk konektor baru di kaki-kakinya tidak ada timah, kita bisa solder dulu menggunakan timah pasta ya, untuk menyolder kaki-kaki dari konektornya agar mudah untuk menempel di mesinnya. Oke,
Oke, selanjutnya kita langsung saja tempelkan ya. Kita langsung pasang konektor yang bekas ini. Bekas tapi masih bagus ya. Kita langsung tempelkan dan terlebih dahulu tadi kita gunakan ataupun oleskan sedikit fluk. Oke, di sini saya percepat ya sekitar 2,5 kali ya percepatannya agar proses penempelan ataupun pemasangan konektor ini tidak lama ya. Jadi di sini saya videonya dipercepat. Terlebih dahulu kita pastikan dulu posisinya pas ya. Setelah posisinya pas kita langsung blower. Dan untuk blower sama seperti tadi ya. Untuk blowernya saya biasanya pakai anginnya di angka jarum jam 10 dan untuk panas juga di angka jarum jam 10. Oke, selanjutnya di sini kita proses pembloweran ya. Setelah proses pembloweran berhasil, selanjutnya di sini saya biasanya langsung menyolder ujung-ujung kakinya ya. Menyolder ujung-ujung kakinya dengan solder biasa agar hasilnya bagus ya. Jadi setelah disolder uap, lalu saya solder biasa juga di ujung-ujung kakinya supaya rapi dan tentunya menempel kuat ya untuk konektor LCD ini. Teknik ini bisa digunakan untuk konektor-konektor lainnya ya. Untuk pemasangan konektor-konektor lainnya. Jadi tidak untuk konektor LCD saja. Oke, selanjutnya setelah semua kita solder ya, sudah berhasil kita solder, selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan cairan thinner dan hasilnya akan seperti ini ya. Di bagian depan akan hasilnya seperti ini ya setelah kita blower dan juga kita solder ujung-ujung dari kaki konektornya ya. Oke, selanjutnya setelah berhasil kita langsung saja bersihkan ya, bersihkan konektor tadi dari fluk dan dari cairan thinner ya. Dan selanjutnya kita akan tes ya, akan tes apakah berhasil atau tidaknya. Kita akan coba tes pemasangan fleksibel LCD ya. Kita langsung saja pasang dan sekarang kita coba langsung nyalakan. Jadi awalnya ini hanya getar ya, suara ada tetapi tidak ada gambar. Dan setelah saya ganti ternyata di sini masih blank ya. Kita coba langsung saja cas ya, mungkin HP-nya kehabisan baterai dan ternyata betul ya. Alhamdulillah ternyata HP Tab Advan ini habis baterainya. Tadi habis baterainya ya sehingga tidak ada tampilan. Dan sekarang HP-nya sudah nyala ya. Sudah ada gambar casnya. Setelah kita ganti konektor dari konektor bekas ya. Tetapi konektornya masih bagus dan untuk tahap-tahapnya seperti tadi ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, semoga sekarang kita banyak servisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.